Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali di channel Hikayat Muslim. Harapan kami semoga kita semua diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah dan berlimpah, serta senantiasa selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ngaji tentang keutamaan istighfar ketika menghadapi segala masalah. Bicara tentang istighfar, artinya kita bicara tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang memahami bahwa betapa luasnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia tidak mungkin putus asa ketika dia hidup di dunia ini. Karena banyak orang-orang yang kemudian ketika jatuh kepada perbuatan dosa dan maksiat, sehingga dia merasa putus asa dan mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala kayaknya tidak layak mengampuni diriku. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Karena dia menganggap bahwa dosanya lebih besar dibandingkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rahmati wasi'at ghadabi." Sesungguhnya rahmatku lebih luas dibandingkan kemurkaanku. Di zaman Bani Israel, ada orang-orang yang semacam ini. Orang yang putus asa karena terlampau banyak melakukan dosa. Bahkan dikatakan, orang ini sama sekali tidak pernah melakukan amal kebaikan. Asrafa ala nafsihi. Melampau kepada dirinya dan tidak pernah ingat kepada Tuhannya. Akan tetapi menjelang kematiannya, dia mewasiatkan diri kepada anak-anaknya dan mengatakan, "Jikalau aku meninggal dunia, maka bakarlah jasadku. Kemudian letakkan setiap abuku di beberapa lautan yang ada di dunia ini. Lain qadirallah, sebab kalau Allah takdirkan aku dibangkitkan kelak, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadabku dengan azab yang belum pernah dilakukan kepada orang setelah dan sebelumnya." Lihat bagaimana orang ini putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia merasa bahwa dia pasti masuk neraka. Dia pasti diazab. Sehingga karena ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berusaha lari dari neraka Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia pikir dengan cara seperti itu dia bisa lari dari azab dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Celakanya anak-anaknya pun kemudian menuruti wasiat ayahnya. Ketika betul-betul ayahnya meninggal dunia, maka abunya kemudian diletakkan di beberapa lautan di dunia ini. Tapi dia tidak paham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha mampu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tentara-tentaranya. Lautan adalah bagian dari tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengumpulkan abu-abu yang sudah disebar di beberapa lautan. Maka dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala abu itu bersatu. Kemudian Allah kembalikan. Dan Allah ciptakan lagi orang tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada orang tersebut, "Ma hamalaka ala an tasna'a hakadha?" Apa yang membuatmu untuk melakukan seperti itu? Maka dia mengatakan, "Karena rasa takutku yang berlebihan kepadamu ya Rabb. Karena rasa takutku yang berlebihan kepadamu ya Rabb." Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memandang bahwa ketakutannya ikhlas kepadanya, maka Allah ampuni orang ini. Padahal dia tidak pernah melakukan amal saleh sedikit pun. Sehingga
Di dunia ini manusia wajib untuk masuk ke dalam kubangan dosa. Tidak ada manusia yang suci. Wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian merasa suci. Tidak ada manusia pasti terjerumus kepada dosa. Kalau ada orang yang mengatakan saya tidak pernah berbuat dosa, dustakan kata-katanya. Karena manusia itu mahallul khata' wan nisyan. Tempatnya orang berbuat dosa dan juga tempatnya orang lupa. Selama orang itu masih terjaga kedua matanya, maka dia pasti melakukan dosa, kecuali orang itu tertidur. Karena orang tertidur lepas akalnya. Makanya orang yang tertidur tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila dia terbangun, kemudian ruhnya kembali lagi ke dalam jasadnya, kemudian akalnya berfungsi lagi, maka orang ini pasti dan pasti melakukan dosa. Setiap hari kita melakukan dosa. Karena bagaimanapun lemahnya iman, kemudian kungkungan syahwat, kemudian juga pemikiran syubhat dan juga syaitan. Tidak mungkin membiarkan seseorang kecuali dia pasti melakukan dosa. Bahkan kalau satu dunia ini tidak melakukan dosa sedikit pun, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan musnahkan. Dan Allah akan datangkan sebuah kaum yang mereka melakukan dosa kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah cinta dengan orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang manusia itu dalam segala hal terjerumus kepada dosa. Dalam segala hal. Terkadang manusia kemudian putus asa karena masalah rizki. Disempitkan rizkinya. Memandang orang lain seolah-olah lebih bahagia daripada dia. Akhirnya kemudian dia pun melakukan keharaman dalam mencari rizki. Jatuh kepada kubangan dosa. Mencuri, merampok, korupsi, mengambil hak orang lain, dan begitu seterusnya. Terkadang orang kemudian diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harusnya dia sabar dan dapat pahala, kemudian juga dia jatuh ke dalam kubangan dosa. Dia tidak terima dengan musibah itu. Dia jadikan musibah itu seperti adab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tasakhut murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak ada musibah yang lebih besar kecuali musibah yang mengenai hati kita. Adapun musibah badan seperti diberikan penyakit, justru kalau dia mau bersabar dapat pahala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan ganjaran orang-orang yang sabar tanpa batas. Tetapi orang yang sakit hatinya, maka dia akan memunculkan dosa. Maka kalau hanya sekedar ditimpa musibah badannya, sabar asal jangan sampai diberikan musibah hatinya. Karena rusaknya hati, rusaknya badan, dan disulah timbulnya dosa. Sekarang apa yang disedihkan? Kenapa harus kemudian terjatuh kepada kubangan dosa? Terkadang ada orang yang kemudian meninggal anak-anaknya, meninggal pasangannya, meninggal suaminya, meninggal orang tuanya. Terkadang orang ini kemudian an-niyahah, melakukan niyahah, menolak takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjerit-jerit, berteriak-teriak ala jahiliyah, tasakhut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sadar kalau seandainya dia sabar dan mengharap pahala Allah dan terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru itu jadi ladang pahala bagi dia. Tidak perlu sedih, dan jangan pula karena kesedihan Anda masuk pada kubangan dosa. Ingat bahwa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kemudian kita melemahkan iman kita sehingga masuk ke dalam kubangan dosa. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas tentang pentingnya istighfar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa orang-orang yang beristighfar, huwa alladhi adhara al-jamila wa satara al-qabiha.
adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan dan berusaha menyembunyikan keburukan. Karena ada asar-asar istighfar, pengaruh istighfar itu, bahwa seseorang itu bisa dilihat kapan diterima tobatnya dan kapan tidak diterima tobatnya. Salah satu alamatnya adalah ketika dia terus menampakkan kebaikan dan berusaha untuk meninggalkan keburukan. Apabila dahulu dia tidak salat kemudian istighfar, maka nampak kemudian dia salat. Apabila dulu dia tidak bisa menjaga lisan, kemudian istighfar, nampak dari keindahan kata-kata dan tutur katanya. Apabila dia dulu tidak pernah menghadiri majelis-majelis ilmu dan cenderung menghadiri majelis-majelis maksiat, maka dia mulai kemudian datang ke majelis-majelis ilmu. Apabila dulu dia durhaka kepada pasangannya, suami kepada istri, istri kepada suaminya, ketika istighfar, maka dia tampakkan kebaikan kepada pasangannya. Apabila dulu dia terjerumus kepada perbuatan dosa dan maksiat, maka dia pun senantiasa memperbanyak istighfar. Sehingga Nabi SAW, makhluk yang paling maksum sendiri, dalam sehari beliau beristighfar 100 kali. Itulah alamat Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa. Makanya Imam Ghazali mengatakan, huwa alladhi adharal jamila wa sataral qabiha. Orang ini adalah orang yang menampakkan kebaikannya dan berusaha untuk menutupi keburukannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maafnya. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Karena istighfar itu artinya talabul ghufran, meminta ampunan. Dan ghufran itu dalam bahasa Arab taghtiyatu dzambi bil afwi anhu. Seseorang ditutupi dosanya karena mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin di dalam kitab ini tentang istighfar yang harus kita pahami. Pertama, Anda harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang maha ghaffar. Maka seberapa banyak dosa yang Anda lakukan, walaupun dosa Anda sebanyak buih di lautan sekalipun, walaupun dosa Anda membumbung sampai ke awan sekalipun, kalau sekiranya Anda datang kepada Allah Subhanahu wa taala meminta istighfar, maka Anda harus yakin dengan harapan yang sangat besar bahwa Allah Subhanahu wa taala huwal ghafurur rahim. Dia adalah zat yang maha pengampun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah ghafur. Seperti Allah mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 218, innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, merekalah orang-orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Lalu kenapa Anda kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Anda pula kemudian bersedih seolah-olah Allah tidak sayang dengan Anda? Terutama orang-orang yang dirundung musibah terkadang merasa bahwa seseorang itu dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila disempitkan ekonominya, dia katakan Rabbi ahanan, Allah telah menghinakan diriku. Apabila diberikan harta oleh Allah Azza wa Jalla, dia pun mengatakan Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakan diriku. Bukan itu. Allah Subhanahu wa taala tidak memuliakan seorang dengan harta dan tidak pula menghinakan dengan ketidak ada harta pada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan dengan pengetahuannya tentang hidup seseorang. Semua sudah dicatat berdasarkan takdirnya. Semua sudah dicatat di Lauhil Mahfuz.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan di ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati salat sementara Anda sedang mabuk, sampai kalian tahu apa yang kalian katakan. Sampai kepada ujung ayat Allah mengatakan innallaha afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah zat yang maha pemaaf lagi maha pengampun. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak bertanya tentang sesuatu yang kalau ditampakkan jawabannya kalian akan menyesal. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan wallahu ghafurun halim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha lembut. Banyak di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala katakan wa kana Allah afuwan rahima, dan Allah maha pemaaf lagi maha penyayang. Ataupun kana ghafurur rahima, Allah maha ghafur dan maha penyayang. Annallaha ghafurur rahim. Banyak sekali kalimat-kalimat seperti ini untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang senantiasa akan memberikan ampunan. Sekali lagi saya katakan, seberapalah besar dosa Anda, kalau Anda menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, catatannya satu, jangan pernah melakukan kesyirikan. Ketika Anda tidak datang dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar. Istighfar ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian, kata Allah, meminta ampunan Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan dari Rabb kalian, karena surga yang luasnya selangit dan sebumi itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi istighfarlah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan kita. Artinya bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan tidak perlu putus asa, karena Allah sudah perintahkan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan ampuni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 105-106, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Maka mintalah ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang? Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Kenapa kalian tidak bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, sementara Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang? Maka istighfar itu perintah Allah. Allah yang perintahkan kita istighfar. Maka perbanyak istighfar, kalimat astaghfirullah, astaghfirullah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, bahwa dakwatul anbiya'i was salihin, bahwa dakwah para nabi dan orang-orang saleh, aqwamahum lil istighfar, kepada kaum-kaum mereka para nabi dan rasul juga memerintahkan seperti yang Allah perintahkan kepada kaumnya untuk memperbanyak istighfar. Allah berfirman mengisahkan bagaimana para nabi dan rasul memerintahkan kaumnya untuk beristighfar. Seperti Allah berfirman di dalam surah Hud, wa ila adin akhahum hudan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh in antum illa muftarun ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'alal ladzi fatarani afala ta'qilun ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama' 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin.
Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Ad kepada saudara mereka Hud, dan Allah utus kepada kaum Ad saudara mereka Hud, berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Tidaklah ma lakum min ilahin ghairu. Tidak ada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satu nasihat Hud kepada kaumnya, ya qaum istaghfiru rabbakum. Wahai kaumku, istighfarlah kalian. Mintalah kalian ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kisah Nabi Allah Saleh. Wa ila Thamud akhahum salihan. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Kemudian di ujung ayat Allah mengatakan fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Dan ketika kaum Thamud diutus kepada mereka Nabi Saleh, kemudian Nabi Saleh mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Kemudian salah satu nasihatnya fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi. Mintalah kalian ampun kepada Allah dan bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk Nabi SAW memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar di beberapa hadis yang nanti kita akan sebutkan. Kemudian yang keempat, bahwa istighfar itu adalah sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Lihat di sini Allah mengatakan Rasul telah beriman dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan juga orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, kepada para malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, tanpa kita membeda-bedakan salah satu dari para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka para rasul senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu ya Allah tempat kembali kami. Begitulah ucapan para nabi. Karena istighfar termasuk sifat para nabi dan sifatnya orang-orang saleh. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan Rabbana atina, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna Rabbana faghfir lana. Rabbana faghfir lana. Allah mensifati sifat orang-orang saleh, di mana orang-orang saleh akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami, hilangkanlah keburukan-keburukan kami, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Kemudian kita lihat bagaimana Adam alaihi salatu wassalam ketika dia melakukan dosa, ketika dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dan Allah lupakan dari larangan itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula min haitsu syi'tum wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Makanlah sesuka kamu dari semua makanan surga, tapi jangan engkau dekat-dekat dengan pohon ini karena engkau akan menjadi orang zalim. Tetapi kemudian syaitan memberikan was-was kepada Adam. Akhirnya Adam melakukan maksiat di surga dengan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan izin Allah, dengan takdir yang sudah Allah kehendaki hikmahnya, Adam pun kemudian diusir dari surga. Ketika sampai di dunia, apa yang diucapkan Adam? Pertama kali kalimat yang diajarkan di bumi yang diucapkan Adam alaihi salatu wassalam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, sungguh kami telah mendolimi diri-diri kami.
Kalau engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tentu kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Inilah yang diucapkan Adam dan Hawa ketika berada di bumi setelah pasca pengusiran dia dari sorga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa Adam dan dosa seluruh umat Adam yang beristighfar kepada Allah. Jadi istighfar adalah sifatnya para nabi, sifatnya orang-orang saleh. Maka kalau kita ingin disifati orang-orang saleh, orang-orang yang baik, maka perbanyaklah istighfar. Kemudian istighfar yang kelima, al-istighfaru yakunu li nafsi walil ghairi. Istighfar juga berlaku baik untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain. Maka selain kita meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintakan juga ampun untuk orang lain, terutama untuk orang-orang terdekat dan yang kita cintai seperti orang tua. Apalagi dia sudah meninggal dan kita tahu dia seorang muslim atau muslimah, maka beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mintakan ampun. Sebab seluruh para nabi, mereka mengajarkan bagaimana memintakan ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan dosa-dosa orang tuanya. Hatta Ibrahim sekalipun, yang sudah jelas-jelas orang tuanya pemahat patung, penyembah patung, penjual patung, yang menyuruhkan umatnya untuk menyembah patung. Tetapi tetap Ibrahim alaihi salatu wassalam mengatakan, sa'astaghfiru laka rabbi. Saya akan memintakan ampun akan dosa-dosamu kepada Rabbku. Tetapi ketika sudah jelas-jelas bapaknya melakukan kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosanya. Tapi Ibrahim berusaha meminta kepada Allah azza wa jal karena sayangnya kepada bapaknya. Bayangkan, padahal dialah yang telah melemparkan Ibrahim ke dalam api. Tetapi ketika keluar dari api, Ibrahim tidak dendam dengan ayahnya dan mengatakan, saya tetap akan memintakan ampun kepada Allah akan dosa-dosamu. Tapi ketika sudah tidak lagi bisa diterima tobatnya karena kesyirikannya, maka barulah tahu bahwa orang-orang musyrik tidak mungkin diterima tobatnya. Ma'asyiral muslimin, bahkan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika didolimi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diambil oleh para pedagang, kemudian dijual dan menjadi budak. Kemudian Allah takdirkan dia sukses dengan jauhnya dia dari keluarga dan saudara-saudaranya karena takdir Allah azza wa jalla. Ketika terjadi paceklik hebat, akhirnya saudara-saudaranya pun meminta belas kasihan kepada Yusuf alaihi salatu wassalam. Yusuf tidak pernah mengungkit apa yang telah diperbuat saudaranya kepada dia. Bahkan Allah katakan, qala la tathriba alaikumul yaum. Maka Yusuf mengatakan, sudah tidak ada celaan lagi antara aku dengan kalian pada hari ini. Yaghfirullahu lakum, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa huwa arhamur rahimin, karena dia zat yang maha pengasih di antara para pengasih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala ketika menceritakan tentang Nuh alaihi salatu wassalam, wa qala Nuhu rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. Ketika Nuh murka kepada Allah, kepada kaumnya, kemudian berdoa kepada Allah, berkatalah Nuh, ya Allah, ya Rabb, jangan kau biarkan satu nafas pun tinggal di permukaan bumi dari orang-orang kafir, melainkan kau hancurkan. Kemudian, innaka intadarhum yudhillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Sebab kalau kau tinggalkan satu jiwa saja hidup di permukaan bumi, maka mereka pasti akan menyesatkan hamba-hambamu dan tidak mungkin melahirkan dari mereka kecuali orang-orang yang fajir dan kafir. Kemudian Nuh pun mengatakan, Rabbi gfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minati wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan bagi orang yang masuk ke rumahku dari kalangan orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi anjuran kita juga untuk mendoakan orang lain, memintakan istighfar untuk orang lain, terutama orang tua kita, kerabat kita, saudara-saudara kita. Bahkan apabila kita melintas di sebuah kuburan, maka katakanlah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah ampunilah aku dan saudara-saudaraku yang telah mendahului aku dengan keimanan.
Begitulah adab seorang mukmin. Kemudian yang keenam, bahwa qabulul istighfar yurabbitu bit-taubati wal amali salih. Diterima tidaknya sebuah istighfar itu tergantung dengan taubat dan juga amal saleh. Ingat, istighfar saja tidak berlaku kalau dia tidak bertobat dan tidak melakukan amal saleh. Banyak dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan perkara itu. Di antaranya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, beramal soleh, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan jadikan furqan kepada kalian. Dan Allah akan hapuskan keburukan kalian. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Berarti syarat diampuni dosa, syarat dihapuskan keburukan adalah takwa. Dan takwa itu mencakup taubat dan juga amal saleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah juga mengatakan kepada nabinya, ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, kepada anak wanitamu, kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaklah mereka melembrehkan jilbab-jilbab mereka, karena itu lebih mudah untuk dikenali dan tidak mudah disakiti. Dan Allah sesungguhnya Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan perintah berjilbab. Kemudian di ujung ayat Allah subhanahu wa ta'ala katakan, wa kana Allahu ghafurur rahim. Menunjukkan bahwa istighfar, tanda diterima istighfar adalah dengan menampakkan taubat dan juga amal saleh. Allah berfirman, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ar uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Bersegeralah kalian beristighfar kepada Rabb kalian, karena sorga yang luasnya selangit dan sebumi diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini juga menunjukkan bahwa diterima istighfar itu terkait dengan amal saleh dan juga taubat. Kemudian yang ketujuh, Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketujuh adalah al-istighfarul maqbul yurabbitu bimasyiatillah. Ingat bahwa istighfar yang diterima juga terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan kehendak Allah. Karena istighfar diterima tidaknya taubat itu dikaitkan dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka mintalah terus. Mintalah terus. Karena ada orang-orang yang kemudian zahirnya melakukan amal saleh, tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak kehendaki diterima amalnya, kecuali Allah masukkan ke dalam neraka. Ketika di zaman Bani Israel, ada dua orang yang bersaudara, satu soleh, satu fasik. Tentu yang soleh pasti sering beristighfar, yang fasik pasti sering melakukan perbuatan dosa, dan ini sesuatu yang kontras. Setiap hari orang yang soleh menasihati orang yang fasik ini, sampai pada waktunya kalimatnya menjadikan murka, menjadikan membalik dunia kepadanya. Dia mengatakan, kalau engkau tidak bertobat dari kefasikanmu, la yastaghfirullahu lak, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Lihat, dia melintasi takdir Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah berkehendak lain. Rupanya yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam sorga, yang mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosamu, justru dia masuk ke dalam neraka. Lihat, di sini menunjukkan bahwa istighfar itu terkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mintalah terus istiqomahlah dengan istighfar, dengan taubat dan amal saleh. Kemudian juga diterima istighfar itu terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Qabulul istighfari yakunu lil mu'minina wal muttaqin. Bahwa diterima istighfar itu terkait dengan keimanan yang bersumber dari orang-orang yang beriman, dan ketakwaan yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah sudah menjanjikan kepada orang yang beriman,
kepada orang yang beramal saleh bahwa mereka akan diberikan ampunan dan pahala yang besar. Dan Allah mengatakan, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Dan sungguh kami telah menangkan untukmu ya Muhammad dengan kemenangan yang nyata, agar Allah mengampuni dosamu, dosa yang telah kau lakukan ataupun dosa yang akan kau lakukan. Karena Rasul sudah diampuni dosanya yang telah, yang sedang, dan yang akan datang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang nomor 9, bahwa qabulul istighfar yakunu lil kafir idza aslam wa hasuna islamuhu. Tanda diterima istighfar oleh Allah Azza wa Jalla dari orang kafir ketika si kafir ini masuk Islam dan baik Islamnya. Dan Allah mengatakan, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Katakan kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya, maka mereka akan diampuni Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa yang telah mereka lakukan. Tapi kalau mereka kembali, sungguh telah berjalan sunnatul awwalin. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa orang kafir akan diterima istighfarnya kalau dia masuk Islam dan dia baik Islamnya. Kemudian yang ke-10, la yaqbalullahu istighfaran min musyrikin aw fasik. Tidak akan diterima istighfar dari kesyirikan, dari orang yang melakukan kesyirikan dan orang yang melakukan kefasikan. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukannya dan mengampuni dosa selain itu bagi yang dikehendakinya. Maka barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ke-11, al-awqatul al-mufaddalatu lil istighfar. Waktu-waktu yang sangat utama untuk istighfar. Salah satunya Allah mengatakan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sifat-sifat orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang ketika di waktu sahur mereka beristighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Artinya ada waktu-waktu yang kalau orang mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, kemudian mengatakan, ighfirli, ampuni aku, maka dia pasti akan diampuni dosa-dosanya. Salah satunya di waktu sahur. Karena sepertiga malam akhir Allah turun ke langit dunia, kemudian mengatakan, man yad'uni sa'astajibalah, wa man yas'aluni fa'utiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Siapa yang berdoa aku kabulkan, siapa yang meminta aku kasih, dan siapa yang beristighfar maka aku berikan ampunannya. Kemudian yang nomor 12, atharul istighfar fid dunya mana al-adab minallahi azza wa jal. Bahwa pengaruh istighfar di dunia itu sebab tercegahnya azab. Azab Allah tidak akan turun selama orang banyak beristighfar. Selama manusia masih mengumandangkan astagfirullah, 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 maka Allah akan tahan azabnya. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak mungkin mengadab mereka ya Muhammad selama engkau hidup bersama mereka. Jika engkau meninggal juga Allah tidak mungkin mengadab mereka kalau mereka masih mengumandangkan istighfar. Artinya istighfar itu bisa mencegah adab turun kepada kita. Kemudian juga kabar gembira yang nomor 12, kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa beristighfar bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itu banyak disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar dalam pandangan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Salah satunya hadis Abi Hurairah radhiyallahu an.
Nabi SAW bersabda, "Idza jaa ahadukum firasyahu falyanfudhu bisonafati thawbihi thalatha marratin wal yakul bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian mendatangi tempat tidurnya, maka kebutkanlah, maka usapkanlah 3 kali bajunya. Setelah membaca beberapa ayat dalam Al-Quran, tentunya seperti membaca Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul huwallah, kemudian diusap-usap dari atas kepala, kemudian badannya, pakaiannya dan celananya sebanyak 3 kali. Kemudian setelah itu berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyebut namamu ya Rabb. Aku letakkan lambungku ini, dan jika kau nanti menahan diriku, maksudnya jikalau nanti pagi hari engkau tidak membangunkan diriku, maka malam ini ampunilah dosaku. Tapi jikalau nanti kau masih memberikan kehidupan kepadaku di pagi hari, makalah jagalah sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Lihat di sini ada perintah istighfar. Dari sini kata para ulama, sesungguhnya untuk menandai seseorang itu wafat dalam kondisi su'ul khatimah atau husnul khatimah sebenarnya gampang. Itu ditentukan dengan amalan sebelum tidurnya. Kalau amalan sebelum tidurnya, dia senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Dia berwudu, kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, menghilangkan semua kedengkian kepada saudara-saudaranya, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal, berzikir, membaca Quran dan begitu seterusnya. Kemudian dia tidur, dipastikan kalau dia tidak bangun, Allah wafatkan dengan husnul khatimah. Tapi kalau seandainya sebelum tidurnya dia bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sebelum tidurnya dia melakukan dosa, kemudian dia tidur tanpa istighfar, tidur tanpa doa, tidur tanpa ibadah, maka dipastikan kalau dia bangun su'ul khatimah. Karena orang yang berwudu saja sebelum tidur, ketika dia tidur di sampingnya ada para malaikat yang mendoakan dia. Setiap dia kemudian bergerak ke samping kanan, malaikat di arah kanan mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni hambamu yang ini. Ketika dia bergerak ke sebelah kiri, malaikat sebelah kiri mengatakan, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni orang ini. Sehingga ketika Allah takdirkan dia wafat, maka wafat alal fitrah. Bahkan dikatakan wafat menjadi orang syahid. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak banyak hadis yang kita akan baca karena juga waktu. Kita langsung ambil poin dari faedah istighfar saja. Karena juga waktu yang sangat mepet. Apa sih faedah istighfar itu? Yang pertama, istighfar itu memiliki faedah az-ziyadatu fil aqli wal iman. Orang yang senantiasa istighfar, Allah tambah pengetahuannya, cara berfikirnya, dan juga keimanannya. Tetapi sebaliknya orang yang tidak pernah beristighfar kepada Allah, Allah jahilkan otaknya, Allah bodohkan akalnya, dan Allah lemahkan keimanannya. Kemudian juga di antara faedah istighfar adalah taisirur rizki wa dhahabul hammi wal ghammi wal huzni. Ingat, istighfar itu bisa memudahkan rizki, menghilangkan kesusahan, menghilangkan keperitan, dan menghilangkan kesedihan. Orang yang beristighfar akan dihilangkan setiap kesedihannya menjadi kesenangan, setiap kesulitannya menjadi jalan keluar, setiap keperitan hidupnya akan ada ketenangan. Itulah istighfar. Maka jikalau Anda hari ini dirundung masalah, banyak masalah, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apa saja, maka kalau ingin mendapatkan hati yang tenang, lebih rileks menghadapi masalah, maka istighfarlah, berbanyak istighfar. Karena Rasul yang mengatakan, barang siapa yang melazimkan istighfar,
Allah jadikan setiap kesulitannya kelapangan. Allah jadikan setiap kesulitannya kelapangan. Dan Allah akan jadikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin, dahulu ada seseorang datang kepada Hasan al-Basri, bertanya tentang masalah kehidupannya, dan mengatakan, ya Imam, desaku sudah lama tidak turun hujan, paceklik berkepanjangan, kami sudah mulai kelaparan. Kata Imam al-Basri, beristighfarlah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian datang lagi orang mengadukan masalahnya, ya Imam, saya sudah lama mencari rezeki, tapi tidak kunjung diberikan kecukupan. Saya tetap miskin, saya tetap susah. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfiru rabbakum. Teruslah engkau beristighfar kepada Rabb kalian. Kemudian yang lain juga masalah dan mengatakan, ya Imam, saya sudah lama menikah, tidak kunjung diberikan anak. Maka Hasan al-Basri mengatakan, istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Rabb kalian. Sehingga kemudian seorang bertanya, ya Imam, kenapa setiap masalah kau jawab istighfar, istighfar, istighfar? Masalah yang berbeda kau jawab istighfar. Masalah ini kau jawab istighfar. Masalah itu kau jawab istighfar. Maka Hasan al-Basri menukilkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Bukankah Allah yang mengatakan, Fakultu astaghfiru rabbakum, katakan, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sebab dengan istighfar itu Allah katakan, Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Apa hasilnya? Yumdidkum, Allah akan hujani dari langit, midrara, ya. Dan Allah akan berikan anak-anak, ya, banin, ya, anak-anak, ya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan harta yang melimpah, kenikmatan dunia yang melimpah. Yumdidkum bi amwalin wa banin, akan dilimpahkan harta dan juga anak-anak. Kemudian yursilis sama alaikum midrar, akan diturunkan hujan. Kemudian juga Allah akan berikan tanam-tanaman, buah-buahan yang melimpah. Dari sini menunjukkan bahwa istighfar itu memudahkan seseorang untuk mencari rezeki. Kemudian juga istighfar, di antara faedahnya adalah zawalul wahsyatillati bainal insani wa bainallah, akan menghilangkan perasaan takut antara manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga orang yang beristighfar lah tasghurud dunya fi qalbihi, pasti akan menjadikan kecil dunia dalam hatinya. Karena hanya ada Allah saja yang ada di atas sana, yang maha kaya, maha luas, maha segala-galanya. Karena terkadang orang sempit, sekali lagi terkadang orang ketika ditimpa musibah itu merasa sempit kehidupannya. Merasa bahwa Allah tidak bersama dia. Merasa Allah bahwa meninggalkan dia. Tidak. Selama hati kita bersandar kepada Allah, maka dunia akan berada di kaki Anda. Selama hati kita bersandar kepada Allah, maka dunia pasti di kaki Anda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Allah katakan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan carikan jalan keluarnya. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian Rasul mengatakan, man kanatil akhiratu hammuhu, barang siapa yang akhirat adalah tujuan hidupnya, ja'alallahu ghinan baina ainaihi, pasti Allah akan berikan kekayaan di kedua kelopak matanya, di hadapannya. Allah akan berikan kekayaan di hadapannya. Orang-orang yang senantiasa menyandarkan hatinya kepada Allah, hidupnya hanya untuk akhirat. Karena memang kita ini asal diciptakan kita itu hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berapalah kehidupan dunia ini? Berapa? Anda punya usia berapa? 60, 70, 80 tahun atau 100 tahun? Bandingkan dengan kehidupan kuburan. Orang yang meninggal dari zaman Rasul sampai hari ini masih tetap di kuburan. Karena kiamat tidak kunjung datang. Belum lagi kehidupan akhirat. Berapalah kehidupan dunia? Pendek sekali. Tapi menentukan kehidupan akhirat yang sangat panjang dan teramat panjang. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Untuk menyandarkan hati kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi betapa banyak orang-orang yang kemudian melalaikan. Hidup hanya 60 tahun. Dipotong sakit, dipotong main,
dipotong ngobrol, dipotong kerja, dipotong ini, dipotong itu. Ternyata ibadah kita ini hanya sedikit yang kita berikan kepada Allah. Maka dengan yang sedikit inilah bantu dengan istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar juga husulu mahabbatillahi lahu, akan mendapatkan kecintaan Allah kepadanya. Ingat, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti diberinya. Dan itu dengan cara istighfar. Kemudian istighfar juga yajidu halawatal iman wa ta'ah, akan mendapatkan manisnya iman dan ketaatan. Kemudian juga du'a'u hamalati arsy rabb du'a'u hamalati arsy rabbinal karim lahu, dan orang yang memperbanyak istighfar akan mendapatkan doa dari para malaikat pemikul aras Rabb kita bagi orang-orang yang senantiasa beristighfar berdasarkan hadis Nabi SAW. Kemudian istighfar juga yakunu sababan fi in'amillahi azza wa jal alal mustaghfirina birrizqi minal amwali wal banin. Istighfar juga menjadikan sebab orang mendapatkan nikmat dengan diperbanyak harta dan keturunan. Dan juga yang terakhir, idza kana yaumul qiyamah kana an-nasu fil harri wal araqi wa huwa fi dhillil arsy. Apabila nanti pada hari kiamat manusia berada dalam kondisi panas dan keringat yang bercucuran karena matahari didekatkan di atas kepala 1 mil. Tetapi orang-orang yang beristighfar, mereka akan mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara faedah istighfar yang saya ringkas dari kitab Nadratin Naim. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah menyimak bersama penjelasan dari Ustadz Abu Humairah. Semoga apa yang kita peroleh hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Istighfar merupakan zikir yang sangat luar biasa. Selain sebagai penghapus dosa, istighfar memiliki manfaat lain, di antaranya dapat menghilangkan kesulitan hidup. Dalam sebuah hadis, barang siapa tak henti-hentinya membaca istighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya solusi untuk setiap himpitan hidup, jalan keluar untuk setiap kepedihan, kebebasan, serta rezeki secara tidak disangka-sangka. Disebutkan juga dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.